Wow, di sini sungguh tidak kuduga dan tidak kusangka ya, yaitu AHY yang pernah, ya termasuk saya sih, meremehkan, yaitu ketika AHY dilantik menjadi Menteri ATR BPN. Ya, saya pertama dulu memang meremehkan, apa bisa ya AHY kerja di sini? Tetapi ternyata, wah, sebelum 1 bulan menjabat di sini, gebrakan AHY menurut saya cukup mencuri perhatian. Yaitu apa? Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Gebrakan tak terduga AHY gebuk mafia tanah di Jatim, 5 orang ditangkap, dan bahkan di sini yaitu pada tanggal 7 Maret 2024. Artinya di sini ya baru beberapa hari dilantik menjadi menteri. Di sini bahkan juga 159 mafia tanah berhasil ditangkap dan 13 triliun duit negara selamat. Wow, di sini menurut saya gebrakan yang sangat serius, yang sangat berkesan menurut saya, yaitu baru saja dipimpin oleh AHY di sini. Gebrakannya langsung bikin kejutan. Ya semoga sajalah sampai besok lah 1 tahun di situ AHY konsisten, yaitu tetap memberantas mafia tanah dan bisa menyelamatkan kerugian negara di sini. Nah, di sini bahkan juga ada berita dari Detik News. Di sini Menteri AHY ungkap mafia tanah di Banyuwangi rugikan negara 17,7 miliar. Di sini sangat keren loh. Dari berita yang berbeda di sini, gebrakan AHY yang sangat keren sekali. Di mana pada waktu lalu ketika AHY dilantik menjadi Menteri ATR BPR, banyak yang meremehkan, termasuk saya juga meremehkan. Tetapi gebrakannya saat ini, wow, saya juga terkejut ya dengan dengar berita di sini ya. Tetapi begitulah adanya. Nah, saya penasaran dari berita di sini ya. 159 mafia tanah berhasil ditangkap, 13 triliun duit negara selamat. Nah, di sini Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab disapa AHY menyebut Satuan Tugas Satgas Anti Mafia Tanah telah berhasil menyelamatkan lebih dari 13 triliun potensi kerugian negara. AHY mengatakan berkat kerja keras dan kerjasama antar stakeholder termasuk dukungan penuh dari aparat penegak hukum di tahun 2023 lalu, Satgas Anti Mafia Tanah telah berhasil menyelesaikan 82 kasus, 60 proses penyidikan dan menangkap 159 tersangka mafia tanah. Nah, jadi di sini yaitu bukan kerja AHY saja, melainkan juga kerja dari ya menteri yang dahulu, yaitu mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto kalau tidak salah ya. Di situ juga langsung gebuk mafia tanah dan akhirnya diteruskan oleh AHY. Dan gebrakan AHY setelah menjadi menteri dari Presiden Joko Widodo, gebrakannya adalah di sini yaitu gebuk mafia tanah di Jatim, 5 orang ditangkap, dan di sini di Banyuwangi juga mengungkap ada mafia tanah yang merugikan negara 17,7 miliar. Nah, dari sini menurut saya sangat keren sekali. Kalau misalkan AHY konsisten melakukan dan mengungkap terus mafia tanah di seluruh Indonesia, wow, kemungkinan elektabilitas AHY bisa naik. Dan kemungkinan saja, wah, bisa jadi pada Pilpres 2029 misalnya, di situ banyak yang melirik AHY untuk dijadikan presiden misalnya, wakil presiden misalnya, dan lain sebagainya. Karena AHY di sini sudah membuktikan dan juga bukan omon-omon. Ya, tapi kita lihat lagi selanjutnya ya. Karena menjadi menteri di situ kalau orangnya lurus-lurus itu pasti juga banyak musuhnya. Musuhnya juga orangnya sangat wow sekali. Ya, kita lihat saja apakah tetap konsisten seperti ini atau miring-miring di kemudian hari. Ya, kalau kita lihat misalnya dari Presiden Joko Widodo di 1 periode menurut saya juga sangat keren sekali. Di 1 periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan 3 tahun di 2 periode itu sangat keren sekali. Tapi ya mendekati masa purna tugas di situ agak miring-miring dan lain sebagainya. Ya itu menurut saya sih. Ya tetapi kalau misalkan AHY tetap konsisten seperti ini, menurut saya bisa menaikkan elektabilitasnya untuk menjadi calon presiden. Misal besok ketemu sama Gibran menjadi capres dan AHY sebagai cawapres, semuanya bisa terjadi kalau AHY konsisten mengungkap mafia tanah dan mengembalikan kerugian negara yang sangat
fantastis. Atau bisa jadi, nah pada waktu lalu saya itu sangat kagum sekali ya dengan Menteri Presiden Joko Widodo, yaitu apa? Yaitu Ignatius Jonan. Di situ bahkan Ignatius Jonan juga berhasil merombak KAI, yaitu akhirnya kereta api di Indonesia saat ini juga sudah sangat bagus sekali, ber-AC dan bahkan juga bebas dari asap rokok. Dan saat ini juga PT KAI sudah menjadi primadona masyarakat. Itu terbukti sampai saat ini juga PT KAI ketika lebaran misalnya 2 bulan 1 bulan itu sudah habis dipesan oleh masyarakat Indonesia. Menurut saya sangat keren gebrakan dari Menteri Jonan pada waktu lalu. Dan akhirnya apa? Ternyata kena reshuffle. Di situ saya juga merasa sangat gimana gitu ya. Tapi bagaimana lagi ya? Memang kalau orang lurus-lurus itu ya seperti itu. Ya tetapi kita lihat lagi ke depannya ya. Apakah AHY konsisten akan memberantas mafia tanah di sini atau ya cuma anget-anget kuku di gebrakan pertama saja. Selebihnya ya Anda bisa menilainya sendiri lah. Nah dari sini tetapi yang fenomenal menurut saya adalah dengan itu semua ada lebih dari 13 triliun berhasil diselamatkan. Ini potensi kerugian negara, keuangan negara, kata AHY dalam konferensi pers Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR BPN pada tahun 2024 di Jakarta pada 7 Maret. AHY mengatakan pihaknya terus berupaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antar stakeholder termasuk juga Kejaksaan Agung, Kejagung, dan Kepolisian Polri. Hal ini sejalan dengan rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertahanan yang bertujuan untuk menentukan target-target operasi yang akan digelar dan akan Kementerian ATR BPR proses di tahun ini. Dan bahkan di sini juga ada berita yang menyebut Menteri AHY ungkap mafia tanah di Banyuwangi rugikan negara 17,7 miliar. Wow. Di sini Menteri ATR BPN Agus Harimurti mengungkap ada aksi mafia tanah di Banyuwangi merugikan negara hingga belasan miliar. Tercatat negara merugi hingga 17 miliar. Kerugian sekitar 17,7 miliar dengan luas tanah 14.000 meter persegi. Potensi kerugian negara dari BPHTB bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan PPH pajak penghasilan sebesar 506 juta ungkap AHY pada 17 Maret yang lalu. Dan pengungkapan kasus ini ada dugaan 1.200 sertifikat palsu yang ditahan kantor pertahanan Banyuwangi atas instruksi Satgas Mafia Tanah. Sedangkan 2 pelaku mafia tanah berhasil ditahan adalah PDR 34 warga Sobo dan P54 warga Kabat Banyuwangi. Ya seperti itulah. Jadi di sini memang gebrakannya sangat luar biasa menurut saya. Yaitu ya belum 1 bulan menjabat tetapi gebrakannya mampu ya setidaknya membuat terheran-heran lah. Belum 1 bulan tetapi sudah banyak mafia-mafia di sini yang sudah tertangkap. Nah di sini bahkan juga di Jatim mafia tanah 5 orang ditangkap. Di sini Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional ATR BPN bersama Kepolisian Daerah Polda dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengungkap target operasi tindak pidana pertahanan di wilayah Jawa Timur. Sedikitnya 4 kasus telah ditetapkan menjadi target operasi dan 3 target operasi tambahan menjadi prioritas penyelesaian di tahun 2024. Tindak pidana pertanahan yang umumnya disebabkan oleh mafia tanah ini menurutnya Menteri ATR BPN Agus Harimurti harus segera diberantas. Ia mengatakan mafia tanah merugikan bukan hanya rakyat tetapi juga negara. Ya, saya berharaplah semoga saja di sini tetap konsisten sampai besok lah setelah pergantian menteri, setelah transisi antara Presiden Joko Widodo dan Pak Prabowo Subianto. Dan semoga saja besok Pak Prabowo Subianto memilih orang-orang yang kredibel, mempunyai tanggung jawab dan lain sebagainya lah, sehingga di sini bisa menyelesaikan masalah-masalah, bukan membuat masalah yang baru. Ya semoga saja lah, saya berharap menteri-menteri Pak Prabowo sangat serius untuk membantu tugas presiden. Ya apapun itulah, besok siapapun presiden dan wakil presidennya semoga saja bisa merealisasikan semua program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.